saya meninggal bulan 2 kemarin dengan umur 81. Setelah kita selesai pembinaan Bapak Ibu di Wisma Nabung, saya pulang lagi ke Filipina. Padahal baru nyampe di Indonesia karena bapakku udah istirahat dengan damai di Filipina, jadi saya pulang. Mama saya sehat. Bulan depan berulang tahun dengan umur 81, ya. Dan masih sangat-sangat sehat sekali. Nah, saya tinggal di Indonesia selama 11 tahun dan 7 bulan. Saya menjalani 3 kepemimpinan presiden di Indonesia. SBY, Jokowi, Prabowo. Udah lama saya ternyata dan sangat bersyukur saya bisa tinggal di Indonesia, dan saya berdoa saya akan tinggal sampai saya tua karena saya suka sekali di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, saya sekali lagi sangat bersyukur dengan topik yang diberikan kepada saya, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Nah, teks ini latar belakangnya kita sudah tahu Bapak dan Ibu. Tapi izinkan saya untuk memberikan latar belakang tentang teks ini supaya kita memahami dengan benar dan dengan jelas apa maksudnya hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Nah, Matius 5 ayat 16a adalah bagian dari khotbah bukit yang disampaikan oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus, di mana Dia menjelaskan prinsip-prinsip dasar kerajaan Allah. Khotbah ini dimulai dengan sabda bahagia yang mengajarkan karakter dari warga kerajaan, yaitu mereka yang menunjukkan kerendahan hati, kebenaran, belas kasihan, dan kemurnian hati. Artinya orang-orang yang menyebutkan dirinya sebagai anak-anaknya Allah, yang memiliki kerajaan Allah, adalah orang-orang yang seharusnya memiliki kerendahan hati, kebenaran, belas kasihan, dan kemurnian hati. Ini yang menjadi identitas kita, Bapak dan Ibu. Makanya menjadi orang percaya semakin dekat sama Tuhan, semakin rendah hati. Kalau kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru, Tuhan sangat benci, tidak menyukai orang yang congkak atau orang yang sombong. Inilah identitas kita. Makanya kita ditantang dalam firman Tuhan, apalagi dengan topik yang kita bahas, menjadikan hidup kita sebagai terang kepada orang lain. Itu identitas orang-orang percaya. Bayangkan Yesus Kristus di depan kita sekarang dan dengan tegas mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Di dalam ayat 13 sampai 16, Yesus menggambarkan para pengikutnya sebagai garam dan terang. Ya, di dalam bahasa Yunani, garam itu halas dan terang itu pos. Saya tidak terlalu pasti dalam bahasa Yunani, tapi saya mencoba. Nah, garam dan terang adalah metafora yang menekankan pengaruh pemurnian yang seharusnya dimiliki orang Kristen dalam dunia yang sedang membusuk dan rusak secara moral.
yang Allah di dunia yang diliputi oleh dosa. Bapak dan Ibu, terang sebagai metafora untuk menyaksikan pekerjaan Kristus. Sering-sering sekali ada mati lampu siantar kalau hujan deras. Kalau satu malam mati lampu total di siantar, tapi hidup Facebook, internet, masyarakat, apa postingan mereka? Lama kali balik listriknya. Bagaimana ini Pak? Belum masak nasi aku. Susah tanpa listrik, tidak bisa bergerak karena gelap, Bapak dan Ibu. Nah, di dalam kehidupan kita, terang ini sangat-sangat penting juga untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. Nah, di dalam Yohanes 1:4-5 dan 1 Yohanes 1 ayat
di mana kita membawa terang. Nah, hidup menurut identitas kita di dalam Kristus. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang-orangnya, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Ini luar biasa janji Tuhan kepada kita. Kita memiliki terang hidup jika kita percaya kepada Tuhan. Kita akan berjalan dengan Dia. Kita memiliki terang. Setiap langkah kehidupan Tuhan ada untuk memimpin kita, karena Dia sendiri adalah terang. Mungkin di sini Bapak Ibu yang pernah menghadiri pelatihan di Wisma Tabur, saya akan merefresh kembali, menekankan kembali bahwa Injil adalah sumber terang manusia. Dan sebagai orang percaya, kita harus terus mengingat Injil setiap hari. Seperti Martin Luther mengatakan, Injil harus dibacakan setiap hari, karena kita melupakannya juga setiap hari. Jangan kita melupakan mengingat Injil kalau Paskah saja. Sibuk mencari telur dalam gereja, tapi intinya kita melupakan apa? Injil, the gospel, berita nuli kalau orang kata. Nah, berita nuli adalah sumber terang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan juga kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi, ini bukan pilihan. Kapan kita ingat, kita kerjakan. Ini perintah dari Tuhan. Kalau perintah harus dikerjakan. Kalau kita nggak mengerjakannya, kita berdosa. Kita melanggar perintahnya Tuhan. Kita adalah terang. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman terang hajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." Inilah pekerjaan Tuhan. Kita manusia yang hidup di dalam dosa dipanggil oleh Tuhan di dalam Dia, dan kita tidak tinggal lagi di dalam kegelapan. Kita tinggal di dalam terang-Nya, dan kita diperintahkan untuk menjadi terang kepada dunia. Saya kemarin mendengarkan khotbah seorang khotbah di Amerika Serikat, namanya Paul Washer. Dia saya mengutip dari khotbahnya. Saya suka sekali apa yang dikatakan dalam khotbah. Kebaikan atau kepedulian terbesar yang dapat kita capai bagi umat manusia adalah memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Banyak sekali program yang kita kerjakan di dalam gereja. Bahkan dengan sekjen tadi berbisik sama aku, "Bis, kami nanti duduk sama Mama Bishop di depan. Dan nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan bertanya sama Abang Sekjen, Inang Sekjen dan Abang Bishop, apa yang mereka kerjakan selama kepemimpinan mereka mungkin 1 tahun.
gereja sebagai ketua pemimpin gereja, apa yang kita telah kerjakan selama 3 tahun? Mungkin banyak sekali program, tapi pertanyaan saya adalah, apakah di dalam program yang kita laksanakan di dalam gereja, apakah ada Injil di situ? Apakah Injil jelas diberitakan di dalam setiap program kita? Memang kita sibuk sekali membantu orang miskin, memberikan makanan kepada orang-orang lapar, tetapi kebaikan dan kepedulian terbesar yang kita bisa berikan kepada orang-orang sekeliling kita bukan hanya sekedar makan, memberi makanan secara jasmani, tetapi kita harus mempedulikan jiwa mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menerima Injil keselamatan yang akan menyelamatkan jiwa mereka. We are not called to do social ministry. Banyak pelayanan sosial yang kita bisa laksanakan, dan itu bagus. Tetapi tugas utama orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan di dalam gereja, Injil menjadi pusat, hatinya, jantungnya setiap pelayanan kita. Kenapa? Injil adalah sumber terang kita, Bapak dan Ibu. Dan inilah menjadi motivasi terbesar kita juga untuk melakukan perbuatannya yang baik. Jadi untuk Bishop dan Iman Sekjen, ini hal yang luar biasa. Kita duduk di dekat mereka, bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan selama 3 tahun di dalam kepemimpinan kita. Dan kita semua juga di tempat ini, kita diberikan kesempatan untuk berpikir dan merefleksikan apakah di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, di manakah Injil di situ? Apakah ada Injil di situ? Apakah itu dikutbahkan dengan jelas? Kalau Bapak Bonsu, pendiri kita, dia selalu mengatakan pelayanan sosial kalau tidak ada Injil hanya itu sementara. Kita bisa memberikan makanan kepada orang setelah 3 jam lagi. Tetapi yang dibutuhkan sama umat manusia adalah keselamatan jiwa mereka. Mereka membutuhkan Tuhan. Jadi jangan lupakan Injil, Bapak dan Ibu, karena inilah sumber terang kita. Inilah satu-satunya motivasi kenapa kita harus melakukan perbuatan baik. Nah, you cannot give what you do not have. Bapak dan Ibu tidak bisa memberi apa yang Bapak Ibu tidak punya. Sangat-sangat dasar. Jika kita tidak memiliki terang itu sendiri, kita tidak bisa membagikannya kepada banyak orang. Saya secara pribadi, kalau ada orang yang bertanya sama aku rasanya saksang itu atau dari navigator, kalau aku secara pribadi belum pernah memakannya, mencicipinya, tidak mungkin saya akan menyebarkan kepada orang lain jika saya ditanya apa rasanya saksang itu, enaknya itu. Tapi puji Tuhan selama 11 tahun hampir tiap minggu makan saksang. Saya bisa mengeluarkannya. Saya bisa mengatakan, oh pedasnya minta ampun, banyak kali yang dari ini. Kenapa? Ya, saya secara pribadi
Banyak sekali dia, panjang sekali. Kenapa? Hanya di sini, hanya di kognitif atau pengetahuan, level yang pengetahuan saja, tapi tak pernah merasakannya, mencicipinya secara pribadi. Setiap minggu, jika kita memiliki jadwal berkhotbah di dalam gereja kita Bapa dan Ibu, kita tidak dipanggil untuk mengkhotbahkan moral di situ. Kita mengkhotbahkan firman Tuhan yang murni, yang jelas, mengkhotbahkan Injil. Karena Injil adalah sumber terang yang akan membimbing setiap jemaatnya Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengkhotbahkannya atau melakukan tugas ini sungguh-sungguh, kita tidak melakukan perintahnya Tuhan. Hendaklah terangnya bercahaya kepada banyak orang. Tapi kita tidak mengkhotbahkan Injil sebagai sumber terang orang percaya, bahkan yang akan belum percaya. Saya mengajak kita semua Bapak dan Ibu, biarlah sumber terang, yaitu Injil, menjadi nyata di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar pengetahuan, karena ini tugas kita Bapak dan Ibu. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Injil atau berita naungi, I really like that. Saya suka sekali berita naungi, uli, beautiful, ya, cantik, Di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Di sini kita bisa menemukan makna Injil yang sesungguhnya, Bapak dan Ibu. Dan ini harus menjadi jelas bagi kita semua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja mencari percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil didapatkan dengan jelas, maknanya dengan jelas dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Jadi Injil sebagai sumber terang Bapak dan Ibu adalah tentang juru selamat
dengan membuka tangannya dan mengatakan, Moria, tekonan Kristi, Miss Kristi. Ya, bukan serius ya. Buka tangannya, buka mulutnya, merespon, Moria tekonan, terima kasih, thank you. Ya kan Bapak dan Ibu? Nah, karena Injil itu sudah terjadi, peristiwa yang sudah terjadi, sudah dikerjakan oleh si Palua kita 2000 tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk mati untuk dosa-dosa kita. Nah, Injil adalah sumber terang kita Bapak dan Ibu, dan inilah yang kita harus beritakan kepada manusia. Tapi kendalanya di mana? Jika kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak jelas dengan Injil, berita Naomi sebagai terang kita Bapak dan Ibu. Ada 4 hal yang aku beritakan dalam berita Naomi ini sebagai sumber terang orang percaya. Yang pertama, si Palua Naso Hasurahan. Orang Filipin mencoba bahasa Batak Toba, mungkin mengucapkannya nggak pas, maafkan aja Bapak dan Ibu. Dalam bahasa Inggrisnya, the perfect Savior. Si Palua Naso Hasurahan, juru selamat yang sempurna. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata yang mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami dan istri. Nah, di dalam berita Naomi, di dalam terang Injil ini Bapak dan Ibu, kita menemukan si Palua Naso Hasurahan. Artinya kita memiliki juru selamat yang sempurna, 100% Allah, 100% manusia. Dari kekekalan sampai kekekalan, dia adalah Allah. Dan 2000 tahun yang lalu, sebagai 100% Allah, bergantung di kayu salib, dia melihat semua manusia, sejak si Adam sampai manusia terakhir. Dan sebagai 100% Allah, dia tahu melihat semua dosa kita Bapak dan Ibu. Dan sebagai 100% Allah, dia mengambil, menanggung, membayar semua dosa manusia. Kita Bapak dan Ibu belum lahir 2000 tahun yang lalu. Bahkan pupuk kita, pupuk guru kita belum ketemu sama pupuk guru kita 2000 tahun yang lalu. Tapi ingat, di dalam terang Injil, si Palua Naso Hasurahan, 100% Allah, melihat kita semua yang duduk di gereja ini sekarang. 2000 tahun yang lalu, si Palua 100% Allah melihat kita semua. Bahkan semua dosa yang kita buat selama kita hidup, dia melihat. Kenapa? Dia 100% dan dia membayar 2000 tahun yang lalu. Tetapi Alkitab berkata, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. 100% Allah. Allah tidak bisa menderita. Allah tidak bisa mati. Oleh karena itu, dia menjadi 100% manusia untuk menderita, bercucuran darah, dan mati untuk membayar dosa-dosa kita. Si Palua Naso
Syukurlah. Ulang kesulitan. Di dalam terang Injil bukan hanya ada sifat luar dan sorak-sorakan, tetapi juga ada pekerjaan yang disebut sebagai pekerjaan yang sempurna atau ulang kesulitan. Di dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, si panuan bersorak-sorakan berteriak, "Nunga Marujo, sudah selesai. Tetelestai. It is finished." Dalam bahasa Inggris. Ini sangat-sangat nauri. Makanya namanya berita nauri. Kenapa? Nunga Marujo. Ada sesuatu yang dia bayar 100%. Lunas. Hutang dosa manusia yang menentukan telah dibayar dengan lunas. Tetelestai. Sudah selesai. Nunga Marujo. Tapi banyak orang Kristen berpikir Yesus yang selesai. Apakah itu benar? Tidak. Karena 1 Korintus 3 ayat 4 mengatakan, iya, dia telah mati, ia telah dikuburkan, tetapi ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Si panuan bersorak-sorakan mengerjakan pekerjaan yang sempurna, membayar hutang dosa manusia. Nunga Marujo sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Makanya disebut sebagai berita nauri. It's good news. Kalau hutang kita masih setengah-setengah dibayar, belum lunas, berarti bukan good news, tanggung. Tapi ini Nunga Marujo, pekerjaan yang sempurna di dalam terang Injil sebagai sumber terang kita Bapa dan Ibu. Bukan hanya itu, bukan hanya Nunga Marujo. 1 Korintus 15 ayat 4, juru selamat kita yang sempurna bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti kepada semua orang percaya bahwa hutang dosa manusia benar-benar dibayar dengan lunas. Jadi ingat Bapak dan Ibu, di dalam terang Injil kita memiliki si panuan bersorak-sorakan dan juga ulang kesulitan. Nunga Marujo. Dan pada hari yang ketiga si panuan kita bangkit. Yang ketiga, the perfect gift. Selehon Sonbingwan. Pemberian yang sempurna. Nah, ini juga mau Natal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar
menerima. Nah, hidupnya Tuhan. Jadi saya bayangkan begini, Bapakku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia menerima Yesus Kristus sebagai terang hidupnya. Jadi saya membayangkan sehari-hari yang sundingan adalah hidup yang kekal, hidup yang berkelanjutan, hidup yang tak ada putusnya. Mungkin Bapakmu begini kan, memutuskan nafas terakhirnya, gitu kan? Tapi lanjutnya bagaimana? Haleluya. Mati di surga. Itu lebih sekali ya. Tapi nafas berikutnya bersama siapa? Yesus Kristus, Juru Selamatnya. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam terang Injil kita harus percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan beroleh hidup yang kekal. Jika kita mati di dunia ini, kita akan hidup segera bersama si paduan kita, Yesus Kristus. Pemberiannya sempurna. Di dunia ini gak ada pemberian yang sempurna. Kalau Amang Bishop mungkin dikasih kado ulang tahun, kawannya bertanya, ukuran kaki Amang Bishop umur berapa ya? 42. Ini kode keras ini ya. Kita beli ukurannya 42. Tetapi nyampe Amang Bishop terlalu besar sepatunya. Kadang kalau aku dikasih hadiah kado sama orang lain, orang Batak, ada tasnya warna hijau, problem. Salah pula sama. Tas warna hijau, kenapa nggak pakai warna hijau? Kalau mau dikasih baju, kebesaran. Kalau kasih kaos, aku nggak suka warna. Itu kan pokoknya nggak ada yang sempurna. Selalu ada kekurangannya. Kebesaran, kekecilan, nggak suka warnanya, nggak suka style tasnya kayak mama-mama. Karena aku masih gadis, masa aku dikasih tas kayak mama? Iya kan? Bukan karena tidak bersyukur ya Bapak dan Ibu, tetapi itulah artinya di dalam dunia ini tidak ada pemberian yang sempurna. Tetapi di dalam terang Injil yang sudah dilakukan oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus, kita diberikan pemberian yang sempurna, hidup yang kekal dijanjikan kepada semua orang yang sungguh-sungguh benar-benar percaya dan menerima terang Injil keselamatan ini. Yang terakhir, pada nasib benggal, ale-ale sumuro. Di dalam terang Injil kita bisa temukan pada nasib benggal, the perfect promise, janji yang sempurna. Kalau ada yang menikah, ya kan? Atau masih pacaran, banyak kali janjinya sama pacaran. Nanti kalau kita nikah, kau akan masak semua makanan kesukaan. Iya kan? Nanti kalau kita nikah, aku urus kau nanti. Setelah nikah, mana kau sakitku? Pakai matamu, jangan pakai mulutmu. Padahal masih pacaran bilangnya apa? Kalau kita nanti nikah, saya akan urus nanti sebagai istrimu. Setelah nikah,
Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita percaya, Dia melakukan pekerjaan yang sempurna, nunggah berujung pada hari yang ketiga Dia bangkit. Jika kita percaya, Alkitab mengatakan sebagai janji yang sempurna, kita tahu, kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Kita masih hidup, tapi kita sudah tahu kemauan kita. Hidup yang kekal. Tahu, artinya di dalam keselamatan terang Injil yang kita terima, tidak ada kata semoga mudah-mudahan atau surga. Hamba-hamba Tuhan yang KIP, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah nanti kita berkawan di Facebook. Aku punya 5.000 kawan di Facebook. 95% orang Batak. Karena aku mau kepo sama orang Batak. Aku nggak menerima kawan orang Filipina di Facebook lagi. Karena aku mau sama orang Batak aja. Jadi orang Batak ini, kalau ada yang meninggal, ibu-ibu ini biasanya apa? Teleponan, betul? Eda, hello Eda, kenapa dah? Ayo dah, kita ke sektor 6 nanti ya. Kenapa? Ada yang meninggal. Oh iya? Oke lah, jangan kalau kita ke situ nanti ya. Pergi mereka, ketemuan di rumah duka. Ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu yang selalu mengerjakan ini. Ibu-ibu ini duduk sebentar di kursi, mungkin 5 menit udah gelisah. Berdiri, ambil HP-nya, mendekati Maya. Benar? Buka kamera, dan apa yang dilakukannya? Klik. Ngambil foto mayat itu, dan balik ke tempat duduknya, merasa berhasil. Buka Facebooknya, dan upload foto mayat itu dengan caption turut berduka atas meninggalnya siapa dia. Kalimat berikutnya apa? Semoga diterima di surga. Dalam hati itu mampus kita. Bapak dan Ibu, tidak ada kata semoga mudah-mudahan kita ke surga. Alkitab mengatakan kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Betapa untungnya orang Kristen ini menjadi anak-anaknya Tuhan. Diyakinkan atas keselamatan yang sudah dikerjakan oleh juru selamat kita yang sempurna. Ini makanya Bapak dan Ibu, ini menjadi janji yang sempurna. Inilah kebenaran yang kita harus beritakan kepada banyak orang, supaya mereka tidak hidup di dalam ketakutan, di dalam kegelapan. Saya pernah berkhotbah salah satu gereja di pelosok 8 tahun yang lalu, khotbah Minggu. Saya tidak bisa melupakan kisah ini Bapak dan Ibu. Temanya 8 tahun yang lalu, harapan yang kekal. Dan pas juga ini ayatnya. Jadi saya mengkhotbahkan Yesus Kristus telah mengerjakan pekerjaan yang sempurna di dalam Injil, yang telah membayar hutang dosa manusia. Jika kita percaya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Jika kita percaya, kita tahu, kita
yang manggil guru Filipina. Guru Filipina, terima kasih banyak ya. Iya po, sama-sama. Inilah pesan yang aku tunggu. Jadi hari ini, jika pun aku dipanggil sama Tuhan, aku tidak takut lagi. Karena hari ini aku mendengarkan, jika aku percaya kepada Kristus, aku tahu aku memiliki hidup yang kekal. Jadi sebagai hamba Tuhan, Bapak dan Ibu, aku merasa puas sekali di dalam pelayanan yang waktu ini. Bayangkan berapa orang yang duduk di gereja kita yang membutuhkan pesan ini, terang ini, Bapak dan Ibu, supaya mereka dibebaskan dari rasa ketakutan akan kematian. Kematian ini sangat menakutkan. Karena kita tahu mati itu bukan sekedar tidur, kan, Bapak dan Ibu. Kita tahu bahwa kita akan dihukum setelah kita mati. Makanya banyak orang takut akan kematian. Orang siapapun, pejabat, warga negara apapun, dengan budaya apapun, setiap orang itu takut akan mati. Apalagi jika dia tidak diyakinkan atas keselamatannya, kayak seorang guru itu. Inilah tanggung jawab kita, Bapak dan Ibu, sebagai orang-orang percaya yang menerima terang Injil itu, beritanya Tuhan, kita harus juga membagikan terang Injil kepada orang lain. Jangan salah, banyak jemaat kita yang harus kita juga terus kembangkan